Halo everyone, welcome back to Romi Oji. Untuk video kali ini kita akan belajar cara membuat user authentication, yaitu membuat form login. Ini sign up dulu ya bagi yang belum punya login, kemudian di form login untuk user yang sudah mempunyai login, dan juga kita juga akan belajar bagaimana nanti melakukan logout ya untuk ini. Oke. Uh, Ini adalah part 3, adalah lanjutan dari video ini ya. Video ini part 2, 5.2 Flutter Flow. Jadi ini adalah studi kasus untuk membuat aplikasi akuntansi untuk laporan laba rugi harian, daily profit and loss statement. Kalau kita ke sini, tapi kita akan memakai Firebase. Firebase sudah melakukan beberapa perubahan ya, yang menyebabkan kita harus membayar ini, pay as Blaze plan. Walaupun di base plan ini kita masih bisa memakai secara free, karena nanti akan ada klaim $300, sehingga kita bisa memakai Firebase selama 3 bulan secara free. Cuma masalahnya kita harus membuat create billing account, yang mana kita harus mengupload credit card kita. Tidak semua orang ada dan tidak semua orang punya. Tapi kita akan belajar juga bagaimana cara menggunakan Blaze Plan ini dengan baik, karena ada gratis ya. Tapi untuk video kali ini kita akan tetap memakai Spark Plan. Jadi plan yang ini Spark Plan ya. Untuk Spark Plan itu adalah yang gratis yang selalu kita gunakan. Jadi kita tidak perlu menuju ke sini. Cuma untuk yang gratis tentu ada sedikit keterbatasan, yaitu yang pertama, kalau authentication masih gratis, kemudian Firestore database-nya masih kita buat, kemudian the storage yang akan menyimpan gambar-gambar atau file-file khusus dari user, nah itu yang tidak bisa. Dan kita ini kan store retrieve user generated files seperti images, audio, video, itu yang tidak bisa dan kita harus upgrade, dan ini upgrade-nya dari yang ke Blaze Plan. Nah, video kali ini kita akan bagaimana cara mensiasati ini, artinya kita tetap menggunakan Spark Plan, yaitu Spark Plan itu yang gratis ya, tapi kita bisa uh, tetap mengupload video kita ya, tetap bisa, maksud saya tetap kita bisa tetap mengupload foto profil. Ini contoh dia, ini adalah foto profil, kita tetap bisa mengupload ini dan tetap bisa pakai tanpa harus mengupgrade plan di Firebase kita ke uh, ke apa tadi, Blaze Plan. Ada banyak cara sebenarnya, mungkin kita akan harus berpindah dari Firebase ke lain, misalnya di Supabase atau banyak lagi provider-provider yang akan menggunakan serupa dengan Firebase. Tapi masalahnya kita harus belajar lagi kan. Untuk kali ini kita menggunakan trik saja, dengan menambahkan ini kita masih bisa. Jadi tapi bagaimana caranya, ini demonya ya. Demonya pemakaiannya adalah seperti ini. Jadi kalau sudah login, dia akan ada gambar profil, kemudian bila kita klik di sini juga akan namanya akan tertera ya. Jadi ini aplikasi ini akan di-download oleh banyak user yang akan dipakai dia untuk beberapa usahanya, dan tentu saja gambar profilnya akan berbeda-beda. Ini adalah emailnya, jadi mereka juga bisa log out di sini. Kalau kita log out, nah kemudian kita login lagi dengan tadi si Ahmad tadi ya, Ahmad DSA. Nah ini tadi Ahmad DSA ya. Iya Ahmad DSA, kemudian kita kesini tadi ya, kemudian passwordnya kita masukkan, lalu kita akan masuk lagi tuh ke dalam aplikasi dengan foto profil kita. Nah ini dia kan, otomatis. Nah bagaimana caranya ini? Bagaimana cara kita membuat ini? Bagaimana cara membuat form login, form sign up, juga bagaimana cara kita menambahkan ke profile kita dengan menggunakan database Firebase. Bagaimana kita bisa mengupload gambar kita juga, kemudian kita mensimpan lalu mengupdate ke sini, ke database
kita ya, database Firebase. Oke, bagaimana caranya? We keep stay tune. Ya, bagi yang ingin belajar cara ini ya, cara membuat user authentication dengan Firebase tanpa perlu mengupgrade ke Blast Plan, bisa menggunakan aplikasinya sendiri. Tapi bagi yang sudah membuat ini aplikasi laba rugi harian, bisa menjalankan ini dulu. Flutterflow tip 5.1 dengan 5.2 sehingga sudah ada nanti draw-nya, sudah ada nanti menunya yang seperti ini, navigation bar-nya. Bagi yang sudah membuat yang tip 5 ya, 5.2, ini di copy kata-katanya ini, Flutterflow tip 5.2 part 2, karena nanti kita harus menyimpan dulu. Kenapa harus disimpan? Nanti kalau ada permasalahan dia akan datang, nanti kita bisa kembali ya. Klik yang ini saja, save, lalu kita paste yang tadi. Sehingga nanti kita tahu bahwa simpanan versi yang kita simpan ini adalah versi untuk Flutterflow tip 52, yaitu mengikuti video yang ini. Sehingga nanti gampang sekali bila ingin kembali ke versi 52, bila mana di versi 53 kita akan masuk. Video ini adalah versi yang 53. Flutterflow 53, yaitu cara membuat user authentications, yaitu bagaimana cara membuat form-form login, sign up, log out, dan juga mengupdate halaman untuk profile seperti ini ya, gambar avatar juga dengan nama kita, nama yang di display. Oke, tadi ke sini sudah diklik yang ini, kemudian disimpan. Nah begitu, sehingga yang itu sudah tersimpan jadi kalau kita ingin kembali tinggal di restore saja. Sekarang kita di versi 8, yaitu versi yang untuk membuat ini ya. Jadi yang pertama, kita lihat listnya, list langkah-langkahnya. Yang pertama kita membuat ini, create template login. Kita bisa membuatnya dari blank page, tapi itu akan capek. Kita bisa menggunakan template yang sudah ada. Nah, baru kita modifikasi, we modify the pages a little bit. Oke. Kita coba, ini berarti dianggap tidak ada, ini kan, nah ini dia. Nah, atau kita buat lagi sekalian. Caranya adalah dengan cara mengklik ini ya, kita akan pertama cari login dulu, login sign up. Kita ke sini, ini kita akan menggunakan template ya, template yang sudah disediakan. Ini adalah yang blank, ini nah ini dia, authorizations. Nah, authorization itu ya sebelum dia masuk harus pakai login dulu, begitu, harus log out, sehingga data-datanya tidak tercampur dengan user-user yang lain. Oke, kita bisa pilih nih, ini bisa pakai yang ini, saya pakai yang ini nih, lalu yang ini logonya dirubah. Bisa juga pakai yang ini, atau ke bawah, nah di bawah tidak lagi nih, tidak ada lagi, kayaknya itu saja ya. Nah ini juga ada nih, sama. Oke, ini juga nih bagus juga. Tapi ini, oh ini ada dua nih. Create account atau sign up. Kalau yang di atas ini kan pakai tab. Tab. Sign in, sign up. Gitu. Terserah pilih. Kalau saya yang ini. Kalian. Nah ini my team artinya kita mempertahankan tema yang telah kita buat. Nanti disesuaikan. Atau default team artinya defaultnya mereka sendiri. Saya klik yang ini, terserah kalau kalian memilih ini, lihat perbedaan yang mana, kemudian kalian bila tidak senang bisa di-delete lagi. Oke. Nah, ini bisa dinamakan, berarti ini adalah login apa nih? Login, untuk login ya, halaman login, halaman kemudian juga halaman sign up. Nah, sign up dan login ya. Create. Nah, ini yang nomor 2 dah. Nah, ini diklik. Nah, sudah selesai. Ini yang kemarin yang dibuat, yang ini. Berarti kan kalau kalian ingin merubah ininya, atasnya ini yang spacing ini kan dari pembuatan dari pakai apa nih? Pakai container. Kontainernya kan bisa diwarnai. Oke, sudah yang sign up, yang kemudian yang profile. Kita menambah profile, your name, phone number, seperti itu ya, bisa. Kalau kita ingin menambah ya. Nah, kita tambah.
Caranya adalah sama tadi juga, ini profile sign up. Kita tambah, kita cari yang auto. Ya, di sini ada nggak tadi ya? Maksudnya tidak ada. Nah, ini tidak ada. Mungkin dirubah kata-katanya, kita search profile, profile update ya. Kita enter, cari sebentar, dan profile, mungkin di all ya. Nah, di dia profile. Nah, ini profilnya, ini profile, ini dia. Nah, ini bisa juga jadi ini nih. Jadi halaman ini kita, halaman apa? Drawer juga bisa juga. Ini dia, profile, update profile. Ini dia update profile. Saya klik yang ini ya. Oke, yang ini bisa dipilih. Nah, kita pilih yang default saja. Kemudian kita tulis namanya profile update. Tapi dia ngupdate-nya pada saat sign up. Sign up. Tapi yang kedua ya, karena saya sudah membuat create page. Sudah selesai. Kemudian ini selesai onboarding. Onboarding itu artinya pada saat kita setelah selesai login mau kemana nih? Di welcome bisa juga ya, di welcome. Nah, tapi untuk kali ini kita hanya fokus yang ini saja ya. Ya, kita modifikasi sedikit. Yang ini adalah ini profile ya, yang ini dulu login. Yang ini ya. Ya, sebelum keep stay tune ya, we keep stay tune. Oke, untuk video ini kita hanya memakai authentication ini, kita hanya memakai email dengan password ya, yang nanti akan disimpan di dalam kalau kita klik ini di dalam database Firebase. Ini dia. Wah, ini kenapa nih? Belum bisa dia. Ya, oke bisa. Ini daily. Oke, di dalam Firebase kalau kita ingin membuka yang ada di sini bisa juga lewat sini ya, lewat Flutterflow dengan klik yang ini. Nah, ini dia. Nah, kita akan menyimpan di sini. Ya. Nah, oke, tadi kita ke sini, kita akan menggunakan ini saja ya. Tadi. Nah, ini belum muncul. Kita hanya tidak menggunakan dengan cara ini Google. Ini nanti mungkin di video selanjutnya. Bagaimana cara menggunakan dengan Google, bagaimana menggunakan dengan Apple Account, Apple Cloud ya. Kita delete saja, tombol delete. Nanti terklik user lagi kan. Oke, kita delete juga yang ini. Nah, kita hanya pakai yang ini bisa juga di delete. Nah, ini saja ya, cukup. Ini loginnya. Nah, ini loginnya udah usah pakai ini ya. Delete saja. Merusak pemandangan nih. Oke, forgot-nya enggak dulu. Ini sign up with. Oke, delete itu. Good. Kalau ada forgot ada juga ya. Nanti kita belajar ini. Kita yang ini sudah, kemudian yang ini. Ini kita rubah dengan brand perusahaan kalian. Nah, kita klik ke sini. Nah, ini teks. Teksnya bisa dihapus. Tapi nanti kita tambahkan di dalam sini ya. Image. Nah, image circle. Oke, kita pakai sebentar. Kita tambah di sini. Stack. Sebentar. Di sini tadi. Ini mungkin dia di dalam sini. Scrolling teks yang ini ya. Nah, kita nambah lagi. Oh iya, ini dia perlu kolom atau tidak katanya. Ini bisa kita hapus dulu lah. Ini hapus dulu. Baru dia hilang kan. Jadi kontainernya sisa kosong nih. Kita tambah. Tadi kan ada teksnya. Image. Sehingga nanti katanya dia perlu diurut berdasarkan row atau kolom. Nah, ini bisa kan gitu kan. Nah, ini bisanya sudah selesai. Imagesnya mana tadi? Circle image. Tapi dia masih menggunakan path yang ini ya. Nah, yang ini. Ini network. Kita bisa menggunakan yang aset dulu. Boleh. Aset itu artinya yang bila mana nanti kalau misalnya diinstal aplikasi kita dan gambar-gambar yang
kita masukkan sebagai aset akan ikut gitu. Jadi aset ya. Nah, ini aset. Nah, ini tinggal dipilih saja. Ini adalah yang pernah saya install. Nah, seperti ini. Nah, oke. Jadi gambarnya itu. Nah, gambarnya 200 ganti kemarin 80 ya. Nah, cukup ya. Cukup sudah di sini atau mau diperbesar boleh juga. Nah, kemudian oke. Di sini ada circle. Bisa ndaknya titik tambah begini. Nah, tambah lagi ya. Nah, lain naik ya kan. Yang di tengah deh. Nah, kemudian yang ini kita buatkan gradasi, gradient bahasa Inggrisnya. Klik yang ini. Kalau mau senang yang ini boleh juga perpaduan antara biru dan hijau. Tapi saya senang yang perpaduan dengan putih ya. Tapi yang ini dulu ya. Yang primary-nya yang putih dulu. Kemudian setelah itu baru yang ini kita ganti biru. Nah, ini dia primary. Jadi begitu ya. Kemudian angle-nya terserah nih. Kalau saya ini pakai yang, tapi senang juga ini gradasi seperti ini bagus juga ya. Coba kita bandingkan yang nomor 4. Dari samping dia putihnya itu. Kalau 0 kan dia dari atas. Nah, terserah itu selera. Oke, sudah selesai yang ini. Kita cek dulu. Di sebelah, coba kita cek gimana tampilannya. Sign up. Sudah ya. Nah, ini Romeo Ozi. Oke, good. Selesai. Nah, kemudian kita buat sudah tadi langkah-langkahnya, coba kita cek. Ini sudah selesai, kita modifikasi juga sudah. Kita ke Firebase sekarang, kita buat untuk database-nya ya. Kita create project dulu, daily profit and loss statement. Kita ke sini, kita ke daily P&L, berarti saya buat lagi sekali ya. Oke, ke sini ya, ke home dulu nih kayaknya. Nah, ini tidak atau ke konsol ya. Nah, ini konsol dia. Nah, konsol dulu. Nah, ini semua ya. Ya, ini create project lagi. Kemudian kita beri nama sesuai dengan aplikasi kita. Kok project tab-nya apa ya tadi? Profit. Daily profit and loss. Nah, dia tidak mau yang itu. Ini nomor 2 nih. Karena saya sudah pernah satu kali membuat. Oke, daily profit and loss, accounting, ini dia kodenya, kita continue. Kemudian ini game ini itu kayak AI juga ya, kayak ChatGPT lah, yang akan membantu. Jadi setiap aplikasi, kalau zaman sekarang ini AI semacam ChatGPT itu memang sangat diperlukan untuk mempercepat kita dalam pembuatan coding. Tapi ada beberapa pendapat lain yang tidak senang dengan itu ya, mungkin menggunakan secara manual saja. Begitu juga kalau kita menggunakan VS Code, itu pakai auto copilot ya di sampingnya. Jadi kalau sambil kita mengetik Dart ya, coding Dart di Flutter, kita bisa dibantu oleh. Begitu juga Flutter Flow juga dibantu copilot juga. Kalau nanti kita belajar tentang yang ini custom ya, custom coding yang di sini. Nah, jadi kita perlu custom coding di sini. Nanti kita dapat nih custom code, kita akan bisa dibantu oleh pada kita pembuatan misalnya custom function, nanti akan bisa dibantu oleh Copilot juga. Jadi penggunaan AI, ChatGPT semacamnya itu tuh sebuah keniscayaan. Bagaimana caranya yang kita pelajari pada zaman now ini adalah bagaimana cara memakainya sehingga nanti bisa berkontribusi terhadap produktivitas kita, cepat kita. Tidak perlu kita berlama-lama, kita misalnya menghadapi klien sehari jadi
prototype sudah jadi. Dengan pakai no code, kita prototype jadi. Kalau kita sudah sangat serius dengan aplikasinya, kita bisa berpindah ke yang coding. Misalnya, kalau misalnya Flutter Flow, bisa memakai dengan Flutter. Tapi lihat dulu dengan Flutter Flow, itu sudah bisa, let's go. Oke, kita tadi ke sini terlalu banyak ya ngomong-ngomongnya. Oke, continue. Tadi pakai yes, ini dosa nih, nggak apa-apa. Create ya project. Di analitik oleh Google-nya kita, nggak usah ya. Ya, ini seputar 360 derajat sampai selesai. Progress bar itu kan seharusnya dari kiri ke kanan ya. Kalau rata kanan, kalau not pakai video. Ya, ini rata apa nih kalau dia ada pakai bulat? Ya, continue ya sudah selesai. Continue. Nah, ini sudah selesai kita membuat. Nah, lalu diapakan nih? Yang pertama adalah kita menentukan user permission-nya. Nah, ini harus kita pakai ini Firebase Flutterflow as editor. Ctrl C. Jangan sampai salah mengetik ini ya, firebase@flutterflow.io. Kita ke sini sudah. Nah, ini dia Spark Plan. Spark Plan ini yang gratis nih. Spark Plan. Nah, ini dia game ini juga punyanya AI-nya punya Firebase, Google ya. Lalu kita ke sini, kita pertama adalah kita tadi maunya ke authentication dulu ya. Kita on-kan dulu. Get started. Authentications. Ini authentication. Oh, ini authentication nomor C ya padahal. Nggak ada apa-apa. Kita pakai ini tadi. Ya, kita enablekan saja yang ini. Kemudian kita save di sini. Sudah selesai. Berarti ini sudah selesai. Jadi, tapi kalau misalnya nanti mau pakai metode yang lain misalnya, nah tambah-tambah, tinggal tambah new aja. Misalnya bisa login pakai Facebook, bisa login pakai iCloud, bisa login pakai Google, Microsoft account, it's up to you. You can do it later. Tapi kita fokus ini dulu ya. Oke, ini sudah authentication. Di sini lagi, ini dia kita user permissions. User permission itu kalau tidak salah ke sini ya. Ini run, ini build. Ke Firebase database dulu kita buat. Nah, ini masih bisa kita buat nih Firebase. Jadi ini projectnya, kemudian dalam project itu ada database. Collection ya sebutnya. Nah, collection itu table. Ya, create database dulu. Ini tetapkan saja United States. Kalau mau pilih Indonesia, pilih saja di sini. Kalau saya tetap saja lain. Nah, mana tadi? Hilang. Hilang. Nah, ya, next. Oke, ini untuk sementara test mode dulu. Kalau ini baru your data is private by default, client and return rights only by client. Nah, ini. Kita pakai ini saja, and then untuk latihan, kemudian kita di sini kita klik. Kemudian dia mempersiapkan putar, kita sambil baca ya. Apa selanjutnya? User permission, kemudian menambahkan 2 row. Oh, ini kita lagi ini nih. Nah, ini yang 4 nih ya. Oke, kita ke sini lagi. Nah, ini sudah selesai. Nah, langkah berikutnya itu adalah ini, storage, membuat storage ya. Yang ini yang versi Spark tadi, ini yang tidak bisa. Kita coba lagi kalau Google berubah pikiran ya. Ya, kita selesai membuat ini ya, Firebase database. Kemudian kita apa lagi? Nih, seharusnya kita ini nih, kita build ini karena nanti penyimpanan semua profile, foto, file-file yang berhubungan dengan user itu akan disimpan di storage dan kita harus nyewa nih. Dan ini yang mengharuskan kita mengupgrade ya. Walaupun nanti pada saat kita upgrade kita tinggal Google akan beri kita $300, tapi bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk fasilitas. Jadi kita bisa beli di sini kan, beberapa fiturnya dengan harga $300. Lumayan tuh, nanti harus dicoba. Tapi kita beli itu juga diberi waktu selama 3 months, 3 bulan, which is berapa 90 hari ya. Oke, selanjutnya katanya tadi storage kan, build storage. Kita klik yang storage. Nah, ini yang tidak bisa. Nah, ini yang kita skip untuk sekarang.
Karena kita tidak ingin upgrade, kita akan upgrade nanti. Kita akan demokan bagaimana cara kita mengupgrade ini dengan memakai kartu kredit. Tapi kita tidak akan memakai kartu kredit tersebut, kita akan memakai $300 yang diberikan oleh Google. Kita ke sini lagi, berarti sudah selesai ya. Tinggal authentication nih. Nanda, authentication. Ini expansionnya, kita ke sini. Caranya, kalau kita project setting, di sini ada user permission, nah di situ cara ngupdate-nya, atau tulis ini juga. Sini juga bisa. Kita klik yang ini, kemudian kita tambah add member, ini masih yang punya kita. Add member, lalu tambahkan namanya di sini, Firebase, Flutterflow.io. Ctrl C, kemudian kita ke sini, Ctrl V, role-nya editor. Nah, dan sudah simpan di add member, kita taruh sini. Tunggu sebentar, ini sudah edit. Nah, ada satu setting lagi yang harus ditambah untuk ini ya, untuk tadi kita menambah role lagi, 2 role, Cloud Function Admin dengan Service Account User untuk tadi akun yang Firebase tadi, ini ya. Nanti kita cari yang ini Cloud Function Admin. Caranya kita ke sini, ini yang ini, link yang ini, diklik, nanti akan muncul link baru, kita tunggu sebentar, PAM. Oh, ini dia. Ini dia tadi akun yang baru kita buat, kita edit principal, tambah saja role-nya tadi kita cari di sini ya. Ini editor ya, kita tambah nih another row. Kita klik saja kita paste di sini, dapatin ini dapat kan? Ini close dulu. Nah, ini klik saja, tambah lagi satunya apa namanya tadi? Service Accounts User. Ctrl C. Kalau kalian terpaksa harus ngetik nih. Di paste, terpaksa di filter di sini karena banyak role-nya juga kan. Ya, kalau sudah di save, berarti updating policy sudah selesai, ini sudah selesai. Ini sudah selesai yang ini selesai juga yang ini, authentication selesai, ini selesai. So, back to EAP. Berarti secara back-end sudah selesai kita ya. Kita ke EAP yang ini bisa di-close. Yang ini adalah back-end kita, ini adalah front-end kita. Ini adalah punya kita di mana ya? Di sini. Oke. Kita sekarang menghubungkan antara back-end yang tadi ke project ID. Kita konekkan ya ke Firebase. Caranya klik ini ada menu setting di bawah sini. Up. Nah, ini dia menu setting. Nah, ini namanya menu setting dong. Nah, di sini saja kita klik. Nah, kita klik ke Firebase. Ini dia. Nah, ini dia project ID kita. Nah, kita copy ya. Mana sih project ID di sini adanya? Kita kembali ke sini bisa nih, general. Ini project ID, di copy, control, jangan sampai salah nih. Di copy, kemudian ke sini, ke sini, ke sini. Nanti terkonek ke database lain lagi kan. Nah, remove dulu ya. Oke, setelah itu kita paste. Nah, ini dia. Baru kita connect ulang. Nah. Sebentar. Oke, kita paste. Oh, ini. Daily. Nah, daily PL2. Ini kan tadi ngopi dari sini. Daily dash PL2. Jadi kita tadi ke sini lagi, kita connect. Nah, diputar-putar. Nah, sudah selesai. Nah, oke, ini generate lagi. Nah, ini tambahkan aja Romi Ozi atau terserah kalian. Ini nama anunya nih. Daily Profit and Loss Accounting. Ini nama project. Nah, tadi nama projectnya adalah Daily Sally P&L Accounting. Nah, okay, good. Then we generate. Tunggu sebentar. Kita baca-baca lagi langkahnya. Ini sudah selesai, complete. Ini sudah selesai. Oke, kita harus men-setting enable ya di Flutterflow.
di Flutterflow FF. Kita kembali lagi. Nih, belum selesai, tunggu sebentar. Nah, sudah selesai, kita tadi harus ke authentication yang ini. Nah, di authentication. Kemudian setelah diklik yang ini Firebase, ini enable. Nah, ini kita tentukan pada saat nanti aplikasi dibuka nanti, kita perlu apa nih? Kita perlu membuka yang mana? Hasilnya page halaman yang mana dimulai? Apakah kalau yang ini kan, kita buka login sign up dan entry PL. Nanti pada akhirnya kita akan membuka dashboard ya. Nanti tapi untuk kali ini entry PL dulu. Untuk entry PL kan sudah kita buat di part pertama dari video ini ya. Ya, kita coba ya. Ini saja ya. Oke, sudah ya. Ini login sign up yang baru, yang ini sign up 2 ya. Nah, kalau sudah selesai ya. Nah, ini ada error nih 2 nih. Coba lihat. Sebenarnya kalau sudah seperti kita ke Firebase, kita seharusnya ini harus di deploy nih. Tapi dia akan menggunakan ini storage, itu tidak bisa ya. Kita deploy. Karena nanti akan error dia. Not deploy error nih. Kecuali nanti kita upgrade ke sana ya. Oke, yang ini juga, ini kan sebelumnya kan kalau punya kalian tidak ada nih. Ini bisa nggak dihapus? Delete collection. Nah, ya, no collection ya. Biasanya nih ada nih otomatis. Tapi ada beberapa yang tidak ada ya. Nah, ini jadinya update error semua. Oke, nanti kita perbaiki yang itu satu-satu. Kita ke sini. Nah, ini ada 5 yang update. Kalau kita ke sini, ini back end-nya, ini tinggal dihapus saja nih. Nanti kita buat lagi sekali lah, ya kan? Nah, cara menganunya gitu aja ya. Nanti klik ini, klik lagi mana yang salah, gitu kan. Nah, ini kan. Ini kan nanti kita buat ulang, delete action change. Tuh. Nah, dan merah ini artinya ada something error. Nah, ini Firebase set. Nah, ini harus di-deploy kan. Nah, karena kita tidak bisa, kali ini kita tidak update ya. Kita tidak itu, create user. Oh ya. User collection. Masih belum ya. Nanti kita akan ke sini. Kita nanti akan buat usernya. Oke. Kita sudah connect tadi. Berarti yang selanjutnya adalah, oke, ini sudah juga. Nah, ini sudah selesai. Berarti kita membuat ini ya, usernya ya. Nah, kita membuat tadi tabel user tadi ke sini, kita buat. Nah, sebentar. Ini jadi ke sini, kita buat user collection. Firebase. Ini close dulu. Ini apa ini? Sebentar. Oke, kita belum ada ya. Ini kan bekas kopian nih. Sebelumnya ada nih. Kita ke sini dulu tadi kan. Yang ini pasti kosong. Kita create collection. Collection itu table ya. Table user kan namanya user. Nah, ini tabel-tabel user. Nanti pakai S ya. Users. Create. Nah, ini. It looks like you are trying to create a user collection. Collection itu table. Sebuah user table. Would you like to pre-populate it with default user field? Yes. Nanti kalau dia no, nanti kita buat capek kita yes. Nah, ini sudah selesai. Sebenarnya tidak usah pakai UID nih. UID ini kayak auto number ya di MS Access ya. Kayak atau auto number atau nomor yang otomatis yang kalau di MySQL itu. Sudah ya. Bella Kila manage ini masih kosong nih. Nah, ini kosong. Ini kita manage di sini, kita browse.
Lalu baru kita ke sini tadi menentukan. Nah, ini user sudah ya. Sudah ada. Ini sudah selesai juga, berarti ini kan seharusnya langkah kedua, langkah yang keempat itu adalah menentukan tabel user ya. Di FF. Nah, ini sudah selesai. Berarti kita tinggal mengcoding, tinggal membuat, mendevelop ya. Oke, keep stay tune. Kita bisa mencoba dulu sebentar. Nah, ini ada masalah. Kita klik lagi. Ya. Di sini bila ada error, nanti misalnya gambarnya tidak nampak atau apa. Nah, ini sebaiknya ini error image kan harusnya di unset dulu. Belum dia merah sini kan. Caranya kita upload saja gambarnya. Contohnya seperti ini. Nah, no image available karena tidak berhasil dapat dari database misalnya. Kalau saya kita klik ini. Ini dapat di internet, tinggal klik saja no image available profile. Jadi nanti akan muncul. Ya. Kalau ke Google, no image profile error. Nanti akan kelihatan tuh gambar-gambar yang bisa kalian download. Nah, ini bisa juga pakai 404. Ini bisa juga. Dipilih saja ya. Oke, kita tadi ke sini lagi. Ini saya upload dulu ya. Klik yang di sini, lalu klik yang ini. Nah, sebentar, lalu open. Nah, ini sudah selesai. Ada nggak error lagi? Kalau nggak ada, kita ke sini ya. Kalau satu yang tinggal yang deploy. Nah, kalau tinggal deploy ini biarkan saja kita coba. Nah, kita coba ya. Oke, kita tadi sudah menentukan di sini untuk halaman yang kita ingin muncul pertama kali bila aplikasi digunakan adalah login sign up 2. Jadi nanti dia akan membuka login sign up 2. Login sign up 2 ya. Di sini. Ini masih putar-putar. Nah, kita ke sini lagi berarti kita harus memodifikasi login sign up 2. Ini dia. Kalau sudah yang ini ya kita modifikasi. Kemudian kita ke sini. Nah, ini gambarnya bisa dirubah. Tidak mau gambar anjing. Nah, ini kita tidak perlu, kita hapus saja ya. Delete. Lalu kita tidak perlu ini, hapus saja. Ini juga tidak perlu, hapus saja. Ini save changes. Oke. Kita cek tadi hasil testing kita, masih belum. Oke, yang ini akan kita ambil di database ya. Ini database kita. Sebentar, masih belum. Di enter mungkin. Masih seperti ini. Nah, belum katanya, belum bisa. Kita ke sini. Sebentar, ini ke sini, kemudian ke Firebase. Ini kita ke sini. Nah, ini manage content. Kalau kita manage content itu tidak ada kan. Oke, kita ternyata harus ke sini ya. Sebentar, ke storage tadi. Kita harus buat database-nya di sini nih. Database-nya collection-nya, tabelnya tadi kan. Nah, ini kita lupa nih, users. Oke, ya, berarti harus tambah collection user di Firebase nih. Kita tambah ya. Nah, ini seharusnya nomor 4 buat collection users di Firebase. Oke ya. Baru nanti kerjakan yang ini. Nah, seharusnya dia otomatis tuh. Nah, user sudah ya pakai S, next. Nah, baru kita masukkan ini satu-satu ya. Yang pertama tadi dokumen ID-nya apa kan tadi users ya. Ini auto ID saja. Nah, ini kita ikuti yang ini yang sudah kita buat di mana tadi? Di Flutterflow. Oke, yang ini ya. Pertama email, display name.
Ini bisa nggak di-copy ya? Bisa nih copy nih. Nah, oh nggak bisa di-copy ya. Kita buat saja. Email string, display name string. Kita ke sini, tadi ke sininya. Email string, kita buat lagi. Value nggak usah. Nah, kemudian display name. Hujan harinya di luar. Kemudian kita tambah lagi, ini string juga. Nah, display name itu artinya nama yang ditampilkan. Bukan complete name ya. Kemudian kita ke sini. Foto URL image path. Foto underscore URL. Tapi ini kita ganti string aja ya. Nggak ada masalahnya tadi. Nah, nggak ada kan. Oke, kita tambah lagi. Apa ya? Yang UID ini nggak usah. Ya. UID. Boleh lah. UID. UID. Tapi sebenarnya tidak usah. Nah, OID, bentar, itu kayak unique ya, kayak primary key, unique, auto number, string. Lalu created time, tambah di bawah lagi created time, created underscore time. Sudah. Kemudian kita ke sini, phone number itu kan tidak kita gunakan ya. Kita sampai sini saja. Ini saja yang kita gunakan, ini oke, ini otomatis. Nih phone number ya, cukup. Uh, kita ke sini, selesai. Kita save. Nah, baru collection kita jadi nih. Collection kita jadi. Seharusnya bisa nih di sini, ya. Kita ke sini tadi. Nah ini yang ini ya, yang punya kita kan sini, manage. Nah, terus. Ini masih belum juga ya, kenapa nih? Percobaan yang awal tadi masih dia waiting. Ini juga masih putar-putar. Tunggu sebentar ya. Oke, warning. This is a user table. Jadi user table-nya ada di sini yang nanti akan kita buat. Kita coba ya. Nah, itu dia. Itu sudah dibuat contoh saja, ini ID yang pertama. Ya, kita ke sini lagi. Berarti sudah siap nih. Kita ke sini, kita ini. Ya, kita ke sini. Eits. Nah, ini juga sudah. Nah, ini dia. Makanya dia pertama kali ini ya. Ini sudah ada logonya, sudah ada ininya. Jadi kita harus login atau nanti kita harus create account. Nah, ini kita kasihkan email, lalu kita get started. Oke, kita coba, kita desain dulu supaya nanti pada saat kita ngisi email kita simpan ya. Kita ke sini, ini yang sign up 2, terserah kalian ini namanya apa tadi. Lalu klik yang ini. Nah, yang ini ya. Nah, ini kayaknya ini test mode yang mana nih? Ini close lagi dah. Ini juga. Ini punya kita ini ya, punya lama. Oke, ya. Kita ke sini, ini circle image. Nanti kita akan menggunakan, oke, ini image. Kita akan menggunakan yang dari database ya. Caranya ini network, lalu klik yang ini. Nah, lalu di sini ada authenticated user. Artinya itu adalah user dari siapa yang login sudah nanti akan diambil dari dalam database ya. Database kita kan tadi di sini. Di foto URL dia akan ambil. Nah, tadi kita kasih yang ini kan. Nah, selesai. Oke, sama seperti di halaman lainnya, seperti di halaman yang ini. Kita update juga ya, pas saat kita ngentry PNL, kita ada, ini kita klik sini, klik yang di atas, kemudian kita entry, kita lihat drawernya, ini drawernya mana nih, ini dia. Nah, yang ini kan juga harus dirubah dengan, ini kan punya aset kita rubah dengan cari network, supaya nanti akan berubah menjadi semua foto profile sesuai dengan login user, ini authenticated user. Nah, ambil yang ini, foto URL.
Selesai. Nah, kebetulan kita juga ada yang display name ya. Ini harus dirubah juga. Kalau kemarin kan ini adalah your name here. Nah, ini harus dirubah caranya ke sini. Nah, ini dia. Yang ini, ambil yang ini, pilih authentication user, pilih display name. Display name ya. Karena kita pakai display name kan yang ini. Display name. Ini nama fieldnya. Kemudian sama juga dengan email. Email juga seperti itu. Jadi pakai yang authenticated user, pilih email. Nah, ini kebetulan coba saya remove ya. Nah, ini seperti ini kan your email. Klik yang ini, kemudian authenticated user, pilih yang email. Nah, dan ya. Kalau sudah, lalu kita ke mana lagi? Nah, ini sudah diupdate. Ini yang diupdate yang mana nih? Yang entry panel. Oh, di dashboard kan ada juga kan? Masalahnya gini, masalahnya setiap jadi kita menggunakan drawer masing-masing. Nah, ini dia permasalahannya. Sehingga kita kalau ada 3 drawer di 3 yang berbeda, terpaksa nanti kita harus juga mengedit. Nah, ini kan masih your name here katanya kan, harus kita update. Nah, update dengan authentication name, ganti username, this one. Ini juga. Kemudian ini dirubah menjadi email. Nah, sama dengan gambar, juga kita rubah ini menjadi filenya menjadi apa ya? Ini dia, foto URL. Nah, ini sudah ya. Nanti kalau dia tidak dapat, di sini langsung error nih. Tapi muncul nanti no image found. Lalu kita ke sini, kita akan yang di list lagi ya. Ini yang terakhir. Lalu kita klik sini supaya nanti muncul drawernya. Diklik yang paling atas nih. Sudah di atas muncul, lalu kita draw ke atas, moving up, klik sini edit drawer. Nah, ini kita rubah juga. Kita scrolling down, kita rubah di sini, kemudian ini, kemudian ini. Lalu ke nama lagi, scrolling up ke sini, authenticated, pilih display name. Sama dengan yang ini. Ini dia. Ya. Kemudian kita pilih yang email. Dah ya. Nah, di sini ada logout. Jadi nanti kita jadi user bisa logout di sini kan berarti kita tambahkan apa? Di bawah list file ini kita tambahkan button ya. Jadi namanya di sini kan. Nah, tambah di sini button. Nah, buttonnya logout tapi kita tambahkan di button ini paddingnya berapa ya? 20. Oke. Nah, untuk nanti dia logout, ini button untuk logout. Logout. Kita beri nama, kita beri tulisannya logout juga. Hints-nya ada. Nah, ini dia. Logout. Nah, tapi ini pakai spasi ya. Nah, logout. Pas dia logout, berarti kita berikan add action untuk logout ya. Ada enggak logout? Nah, ini dia ada Firebase Authentication, ini logout. Dia langsung logout. Jadi mudah saja ya. Tidak ada coding-codingan. Logout, logout. Klik saja ini. Nah, ini kita copy supaya nanti kita bisa kita right click ya. Kita kopikan ke lainnya. Copy. Ini kan ke list PL. Kita ada 2 halaman. Halaman PL yang ini juga. Kemudian kita ke sini. Tekan yang di atas, paling atas. Kemudian kita edit drawer. Ini sudah ada ya. Mantap. Lalu kita ke sini lagi. Lalu kita ke, tadi dashboard belum mungkin nih. Cek dulu edit drawer yang dashboard. Nah, ini belum ada di sini. Lalu kita ke sini. Kita ke list style. Kita insert. Insert after ya. Nah, sudah insert. Nah, dia sudah ya. Sudah sip. Sudah semua nih. Logout sudah. Nah, tinggal yang login. Tapi sebelum login, kita istirahat sebentar. But keep stay tuned.
Oke, sekarang kita memodifikasi login sign up halaman kita ya. Oh, yang ini kita rubah dulu nih. Ya, kita klik ini, buka tadi halaman ini ya, double klik, klik yang ini dulu. Kemudian klik yang ini ya. Klik yang ini, baru klik yang ini. Oke. Kita ke sebentar. Ini kita rubah, kita update dulu. Itu kan dari aset kita nih. Kita rubah ke network, internet. Lalu yang ini sama seperti tadi untuk authenticated usernya pakai foto URL. Nah, selesai. Si kosong dia nih. Kita tambah satu link di sini. Kita ke sini dulu ya untuk update. Jadi pada saat dia simpan ke sini, ini create ya, password create. Ini adalah text field email address. Sedang ini di login, ini fieldnya email address. Jadi bisa sampai tertukar. Ini password saja. Jadi ada create-nya kalau yang di sini. Jadi pada saat dia klik ini, berarti dia akan simpan. Nanti kita menyimpan ke Firebase ya. Iya. Ini dia create account. Dipilih yang ini, action satunya, create account, kemudian providernya dipilih email, ya. Ininya dipilih, ini dia collectionnya ini users. Nah, sudah selesai nih. Yang ini dihilangkan saja. Biasanya memang ada password untuk create lagi ya, supaya dia sama. Tapi untuk ini enggak usah dulu untuk latihan kita. Jadi gitu ya tadi ya, tab, baru dia create account. Ya, dipilih seperti ini. Nah, ini dipilih authentications. Lalu di sini akan banyak nih. Yang tadi kan kita pilih yang layout, phone sign in. Ini untuk send reset forward. Nah, yang sekarang ini kita create account. Nah, fieldnya ini disesuaikan dengan nama-nama yang di sini. Nah, misalnya email field ini tambah kata-kata create. Sudah ya? Sudah selesai. Kemudian ini harus sudah tersimpan. Pada saat login lagi. Saat login ini pada saat dia sign in berarti authentication-nya yang login. Kalau yang tadi kan authentication-nya yang create account. Nah, sudah. Nah, pada saat dia menjalankan ini, kita nanti meminta dia halamannya pindah ke sini. Supaya nanti menambahkan gambar ini dan ini. Nama yang akan ditampilkan di app. Berarti ke sini kan, berarti kita ke sini, kita scrolling up ke atas, kita open. Sebentar, ini yang mana nih? Oh, dia enggak ada ya. Oh, ini ya. Ini dari yang ini kita ya. Kita get started. Ini sudah ya. Kita open yang action flow editor. Nah, ini masih satu kan? Nah, berarti kita tambah untuk membuka apa tadi? Halaman profile. Berarti kita tambah lagi, klik di sini menambah action. Ini mudah saja ke navigate to halaman profile sign up untuk menambah data lagi ya. Kalau sudah close, berarti nanti kalau dia berhasil, dia akan pindah ke sini. Close. Selesai. Kita coba klik ini. Nah, bila nanti kita coba seharusnya nanti akan bertambah di sini nih. Di sini ya. Kita email-emailnya nanti bertambah. Kita tunggu sebentar ya. Kita coba dulu sebentar apakah bisa menambah ke dalam database Firebase atau tidak. Ya, ini sudah kelihatan ya. Nah, ini. Nah, mungkin kita tulis saja ini emailnya. Ini. Nah, ini misalnya. Ya, kalau emailnya tidak nulis nama saja misalnya. Misalnya, nah saja. Nah, misalnya email gini kan.
Seharusnya error. Nah, ini error dia. The email address is badly formatted. Dia harus dirubah nih. Jadi misalnya Iwan misalnya, kan. Nah, harus ada ininya .com. Nah, gitu dia bisa. Baru kita simpan ya, get started. Kita cek apakah ini dia seharusnya. Nah, seharusnya dia nyimpan nih. Kita cek ya. Nah, ini bila ada ini ya, ini artinya ada sesuatu yang melebihi di area kita. Tapi tidak apa-apa, kita ke sini saja. Kita cek dulu. Nah, ini dia. Sudah terupdate ya. Kalau ini kan auto number nih. Kebetulan ini makanya ini tidak usah nih. Karena otomatis Firebase juga akan membuat. Kemudian ini dari emailnya. Ini adalah credit time-nya yang phone number belum kita buat dan lupa kita buat juga di situ. Nah, jadi kita tambahkan namanya dulu ya. Baru harusnya kita update sini. Menambah gambar ya. Berarti namanya tadi Iwan ya. Iwan. Mr. Iwan. Mr. Nah, kita make changes. Simpan. Kita ke sini. Display ini. Ini belum kita simpan kan? Oke, ini belum kita simpan. Kita hanya sampai sini saja ya. Sampai mana tadi? Sampai login tadi. Ya, kita perbaiki. Tadi kita belum bisa yang ini ya. Kita coba ke sini. Tadi kembali ke sini. Ke sini login ya. Password profile 2 ini yang kita sedikit salah. Nah, ini bisa juga sebenarnya diisi sementara. Oh ya, ini betul saja. Ini URL betul. Yang password ini kita harus mengupdate. Simpan ya. Yang kita simpan adalah yang name-nya ini. Berarti kita update apa? Firebase ya. Firebase backend yang ini ya. Firestore. Ini kita update. Karena tadi sudah kita create kan, berarti sekarang tinggal update. Nah, karena tadi yang sudah terbuat adalah ininya, kita tinggal menambah ini namanya update. Nah, ini dia reference di sini. Nah, ini kita pilih yang sebentar. Oke, jadi yang ini tadi kita update ya. Reference update. Kita pilih yang jadi pada saat sudah update dokumen, kita klik yang ini, kita pilih authenticated user, lalu yang kita pilih yang ini, user reference. Nah, baru kita di bawahnya kita confirm. Nah, selesai. Baru fieldnya apa yang kita update? Kita kan ngupdate yang ini ya. Berarti kita update adalah namanya. Ini bukan email, tapi nama ya. Display name. Value-nya apa? Nah, ini form variable. Value-nya ini kita isi dengan widget yang ini ya. Widget apa namanya ini? Yone. Nah, widget ya, widget kan. Ini dia Yone. Nah, sudah selesai. Berarti sudah seharusnya bisa nih. Nah, ini bisa enggak kita tes. Kita punya 1 menit lagi, kita instant reload. Kita tes apakah nanti bisa ada di sini atau tidak. Sebentar lagi nanti kita akan mencoba yang ini yang kita perlu upgrade nih, karena tidak bisa nyimpan ya, di storage. Tapi kita harus mengakalinya ya. Ini kita lagi jalankan lagi, kita instant reload sebentar. Ya, kalau sini artinya sudah terlog on. Nah, caranya kita log out dulu. Nah, baru kita create lagi. Tadi contoh ya namanya ini ya. Namanya apa ya? Nah, ini masukkan passwordnya, get started. Nah, baru dia nanti ke mana tadi? Ke profile ya. Ini DSDD ya. Nah, DSDD kita cek di sini. DSDD.
Nah, dia DSTD muncul. Kemudian setelah itu baru kita ke sini, kita beri nama misalnya DSTD ini kan dari sana. Nah, dari sana ini kita save. Nah, seharusnya itu tersimpan. Nah, ini dari sana. Sekarang yang ini aja lagi yang belum ya. Nah, seharusnya pada saat dia mengklik ini kan dia harus ke menu ke halaman yang dituju ya. Dalam hal ini kita menuju ke entry halaman. Nah, kita edit ya. Ini di sini berarti kita tambahkan lagi satu eh, action. Tambahkan di sini untuk menuju halaman yang kita inginkan yaitu entry BA. Nanti kita ke part berikutnya adalah dashboard tapi untuk sementara kita ini dulu. Nah, ini begini. Jadi langsung sini deh. Nah, sebenarnya kita harus juga mengupdate gambar tadi ya. Nah, gambar yang di close. Sebenarnya ada banyak cara untuk ini. Bisa juga kita mengupdate-nya dengan lokal saja. Jadi kita upload, kita taruh di lokal. Bisa. Tapi yang ini kali ini kita adalah bagaimana cara menggunakan Firebase ya. Yang paling mudah adalah kita mengupgrade ke Blaze plan di Firebase lalu kita bisa menggunakan tadi caranya tadi ya. Bila kita menggunakan itu berarti kita ini yang cara lokal kita buat icon upload lalu kita bisa menggunakan lokal upload lalu image profile kita dengan memakai ini. Kalau kita mau coba ini boleh coba ya. Yang menu teknik pertama, tapi teknik pertama ini masih kurang oke. Jadi kalau mau lihat caranya ini ya. Berarti kita tambah icon dulu ya di sampingnya. Kita ke sini. Yang ini kita tambahkan icon. Di sini kita tambah kita ketik icon. Nah, iconnya di sini bisa nggak row? Oh, kurang bagus ya. Ini coba, ini gara-gara row nih. Kita cancel, Ctrl Z. Nah, yang ini kita tambahkan apa? Row. Oh iya, ditambah di atas ini ya seharusnya ya. Kita tambah yang di dekat bordernya ya, berarti kan di dalam row ini. Nah, lalu kita tambah icon tadi ya, icon. Nah, ini dia. Nah, dia nambah di sini kan. Tapi kita kasih jarak. Jaraknya mungkin ya 10 lah. Nah, di-set dikit. Oke. Nah, itu kita rubah tuh gambarnya. Jadi bukan arrow back lagi. Tapi kita tambah seperti upload. Nah, ini upload pakai ini. Pakai ini boleh juga. Pakai ini boleh juga. Nah, dia ngupload kan. Sudah, baru yang upload ini kita beri nama icon upload. Nah, oke. Nah, baru nanti uploadnya ini kita beri action. Ini cara pertama tadi ya. Cara pertama. Nah, ini cari saja action upload. Dan upload. Ke bawah. Bentar. Going down. Action upload ya. Nah, ini dia. Upload save media. Nah, ini. Kemudian ininya kita simpan. Nah, ini dia ke upload ya. Ini nyimpan dia. Nah, ini selesai. Kemudian yang ini, yang image-nya ini dirubah menjadi uploaded file. Nah, uploaded file. Ya, ya jadi yang ininya, yang circle-nya tadi kan kita pilih adalah yang network. Saya juga pilih yang aset ini kan. Kemudian kita pilih yang ini misalnya. Nah, ini. Kenapa terpilih ini. Tapi kalau kita dari uploadan, berarti kita milih dari uploadan file, kemudian yang ininya diambil di widget state, lalu nanti ada pilihan ini uploaded local file. Nah, confirm. Jadi pada saat dia nanti upload yang ini,
Nanti akan terupdate yang ini. Oke, ini cara pertama dan sebenarnya tidak disarankan, tapi ini kita lihat bagaimana hasilnya ya. Ada 3 nih, ada salah apa nih? Select, ini kita hapus. Delete action, kemudian ada lagi salah. Upload data, upload media, kita hapus juga. Apa lagi salah? Oh ini Firefox nama apa? Tadi terhapus ini ya. Masih lagi sekali. Ini upload tadi ya, upload file. Kita ke bawah ya, ada upload. Ini dia, set media. Sudah, kemudian uploadnya dari ini, dari media. Ini tipenya dari lokal upload. Nah, ini dia berbedanya di sini, lokal upload. Setelah itu baru kita simpan tadi ya, lokal upload tipenya. Baru kita simpan ke bawah ini. Nah, baru yang ini dari uploaded file. Yang ininya dari widget state uploaded local file. Nah, confirm. Kita tes ya. Ini apa lagi salah? Coba. Nah, ini sudah selesai. Kita klik ini. Kita coba sebentar hasilnya seperti apa. Ini dengan cara teknik lokal ya. Tapi lokal artinya dia nanti akan ke sini. Dia tidak akan ke database. Nanti setelah ini baru yang ke database ya. Kita coba ya langsung. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Yang ini tadi. Ya, kita log out dulu di sini. Kemudian setelah itu kita coba untuk mendaftar.com. Lalu ini passwordnya, silahkan passwordnya apa saja, asal ingat. Kemudian dia coba lagi untuk memasukkan di sini. Sini ya, yang baru. Nah, ini sudah masuk yang baru, kita cek di sini. Yang ini ya. Kemudian kita mau ngupdate yang ini. Nah ini error message-nya keluar, no image available, sehingga yang kurang baik itu akan kelihatan. Kan yang lalu kita upload yang ini. Nah ini kalau ingin melihat uploadnya ini, nah ini ada gallery. Klik gallery, misalnya kita upload yang Abdullah ini. Nah seperti itu. Ini tekniknya. Ini teknik lokal, tapi kalau kita simpan changes di sini, misalnya di sini namanya adalah Giri. Nah, atau misalnya Maulana. Nah, kita simpan tapi tidak menyimpan ke sini, ke foto ini, hanya di sini saja. Kita tes ya. Ini yang ds@fd ya, kita simpan. Nah, ini sudah ke sini dia, artinya sudah tersimpan seharusnya ini. Kita cek di sini. Nah, ini Maulana tadi sudah tersimpan, yang ini belum. Karena dia hanya bersifat lokal dan kita hanya update di sini saja, tapi tidak ke dalam database. Ya, itu cara pertama dan tidak efektif untuk kita ya. Kita cara yang kedua itu Firebase. Ini sangat efektif. Caranya seperti ini bisa kalian ikuti bila kalian sudah upgrade ya nih. Upgrade yang ini pakai pesat. Saya tadi lupa meng-on-kan snack bar. Itu sangat penting pas saat dia di-upload ya. Bila ada error atau kelihatan di bawah di error atau dia sukses. Bila sudah ini uh, sudah upgrade ya ini nih. Kita cara ketiga nih. Kita tidak mau upgrade tapi kita mau pakai Firebase. Nah, caranya trik yang pertama adalah kita upload file-file profile kita ke dalam ini ya. Ke dalam apa namanya itu ya, ke dalam sebentar. Ke dalam ini ke dalam ke
link ya, ke hosting kita upload. Jadi nanti kita upload mereka. Contoh ya. Jadi kan sebentar. Nah, ini misalnya adalah kumpulan dari profil kita. Nah, ini yang harus kita upload ya. Nah, sebaiknya di-upload. Jadi itu triknya ya. Jadi kita tidak menyimpan gambar ke dalam database, kita hanya menyimpan linknya saja. Linknya. Nah, linknya ini harus kita hosting dulu. Nah, yang tadi kan muncul tadi, yang ini kan tidak, kurang bagus ya. Ini harusnya di ini ya. Pas dia test mode ya akan muncul ini misalnya ya. Yang ini filenya tadi ke sini. Ini uploaded file. Kalau mau dirubah, ini nanti kita rubah jadi network. Ini kita yang pakai database. Kemudian yang ini path-nya kita gunakan dengan authenticated user. Jadi dipilih yang ini. Nah, ini kita akan memakai yang punya Firebase. Foto URL. Foto URL-nya ini, foto URL-nya kita update. Oke, bila nanti gambarnya tidak ada, nah ini gambarnya tidak ada. Ada enggak gambar error? Nah, ini dia. Show error image on failure. Artinya pada saat dia error, gambarkan error image. Error image kan sudah kita setting di sini. Ini dia. Ini up details, ini setting, klik yang ini. Klik yang ini ya. Kemudian kita klik up asset, lalu kita pilih yang ini, upload saja. Oke. Nah, kita kembali lagi tadi ke sini. Nah, jadi nanti dia akan muncul bila dia error ya. Ini show error image on failure. Kemudian kita ini adalah field-nya. Ini kita memakai authenticated user, kita memakai database Firebase. Nah, pada saat di sini kita akan upload. Nah, kita sekarang upload profile lagi. Kita klik di sini, lalu kita klik image hosting. Image hosting. Baru nanti, nah ini dia. Salah satu image hosting sih. Banyak sekali image hosting sebenarnya. Free. Salah satunya ini ada post image, ada free image host, ada ini. Salah satunya ya. Nah, ini juga lalu start uploading. Kita klik saja Abdullah. Lalu dia akan upload seperti ini. Nah, ini selesai sebenarnya. Nah, ya kan? Nah, nanti filenya don't auto delete. Nah, yang ini kita cari ininya, filenya ya. Nah, ini kita upload dulu. Kita upload sebentar, baru kita dapat linknya yang ini. Kita copy di sini. Kemudian kita klik baru, Ctrl V, Enter. Setelah di Enter, baru kita dapat linknya. Sebentar. Nah, ya, dapat linknya di sini. Waduh, gambarnya masih putar-putar nih. Tunggu sebentar. Oke, ini kita dapat. Ini dia, lalu kita klik kanan. Kemudian open copy link address. Nah, ini kita dapat nih. Kalau Ctrl V di sini, nah ini. Belum ya. Masih yang lama. Nah, yang ini tadi ya. Copy. Kita ke sini. Kemudian kita new date. Ya, enter. Nah, ini baru klik kanan. Nah, ini dia image-nya kan ada di sini. Copy image address. Nah, ini yang kita simpan. Nah, ini dia kita simpan. Seperti itu. Nah, sama seperti ini. Ini yang kita simpan. Kita copy. Ini nanti yang kita simpan dalam database. Jadi, begitu caranya. Cara triknya ya. Kita tidak menyimpan image-nya, tapi kita menyimpan image file path hosting-nya. Nah, tentu saja ini kurang dibandingkan dengan yang cara kedua ini ya. Tapi cara kedua ini kan kita harus mengenablekan storage di Firebase, yang mana kita harus juga mengupgrade plan kita. Kita coba yang ini dulu, cara trik ini ya.
Nah, kita kembali ke sini, ke sini tadi. Ya, ke sini. Lalu kita upload. Berarti kita akan upload ini berdasarkan ini foto URL yang ada dalam database kita. Kemudian kita upload di sini. Kita akan upload. Tapi kita tidak upload nih di sini. Kita hanya membuka atau meminta user untuk mengisikan link yang tadi. Gimana caranya? Kita akan menggunakan drawer. Coba contoh di sini. Kemudian kita ambil drawer. Hey, where are you? Klik ini dulu ya. Ini drawer. Drawer ada. Ini dia. Kita gunakan yang N saja. Nah, kita taruh di sini. Pas. Nah, itu ada drawernya sudah. Nah, di drawer ini nanti kita tambahkan satu baris ya, row. Nah, kita baris row untuk nanti mengisi apa? Mengisi. Nah, itu dia row. Oh, row-nya panjang sekali. Baru Ctrl Z. Kasih anu saja dah, kolom dulu, kolom. Nah, ini dia kolom. Di dalam kolom nanti ada row ya. Nah, baru nanti kita add row di dalam kolom. Kita cek saja ini. Nah, drawer kita yang ini kan, tambah ini. Kemudian kita tambahkan row. Nah, ini dia. Kita ke bawahkan dikit. Mungkin 30. Nah, udah 30. Kemudian sampingnya mungkin ya 10 lah. Ini dia. Jadi kan tidak terlalu ke pinggir dia. Nah, ini sudah selesai. Ini bawahkan kanan belum. Nah, ini sudah. Baru tambahkan di bawahnya button untuk tangan. Jadi kita minta user untuk di row ini ditambah lagi dong. Tambah apa namanya text field untuk paste tadi, paste URL tadi. Nah, ya ini dia kita karena ini putih kan takutnya nggak kelihatan ya. Kita tambah filling mana dia? Mana? Sebentar ke bawah ya. Kita cari fill color. Fill colornya jangan putih lah. Ya warna kuning boleh. Nah, ini. Nah, jadi enak kan nih. Jadi paste di sini. Kemudian kita perintahkan juga untuk mempaste-nya di situ ya. Ini kita close dulu. Hints, ada ndak hints? Initial value, hints, ini label text. Label text itu yang ini ya. Nah, hints tag, nah ini dia, hint text. Ini kita suruh paste, paste the link URL, the URL. Nah, paste the here di sini. Nah, udah. Nah, lalu setelah ini akan mengupdate ke Firebase di sini. Tapi diupdate cuma linknya saja. Ini kita update ya, update. Tapi di sininya, di teksnya kita tulis apa? Kita set it. Nah, ya, sudah apply. Yang pas tuh apply. Nah, dah. Kalau segitu kita beri dulu atasnya jaraknya dikit 10 boleh, 20 boleh juga. Nah, apply, kemudian kita beri kekuatan action. Kita beri action, berarti nah ini baru kita update tadi. Update apa namanya? Update dokumen ya, backend ya, backend. Nah, Firebase dong kita update. Nah, hilang ini marah Firebase. Backend. Nah, scrolling ke bawah, nah ini backendnya. Backend yang update yang ini, yang Firestore kita punya kan, kita update. Nah, apa yang kita update? Kita update adalah authenticated usernya yang kita update adalah yang URL. Oh, kita nggak bisa langsung ke sini. Dari sini, kita naruh ke variable dulu ya. Ingat pelajaran variable kemarin. Kita ke upstate dulu, sini. Kita buat upstate 1 yang berisi
dari, nah ini kita beri nama URL apa? Foto profile foto. Foto. Nah, foto itu kan H. Foto profile. Oke, kita create. Ini string. Ada pilihannya. Nah, ini pilihannya kita pilih. Bentar. Image file. Nah, create. Nah, ya, sudah selesai. Nah, ini kita update ke sini dulu. Yang tadi. Nah, yang tadi pada saat dia ke sini, ya, kita ini tadi atau teks. Sebentar, ini yang mana nih? Yang dua. Ya, yang dua. Ini button. Ini ke sini. Kita, ini apa nih error? File seperti backend. Oh, ini deh yang tadi. Kita hapus dulu. Nah, kita hapus. Nah, kita sini. Nah, oke. Kita ke sini. Tadi kan mau diupdate kan? Ini kita update ya dengan ini action. Kita tidak bisa langsung ke sini. Kita hapus dulu yang tadi, yang kebetulan kita buat tadi. Nah, kita close. Kita lagi sekali. Yang ini pada saat user mengklik ini berarti kita taruh ke upstate. Yang ini kita taruh ke upstate. Berarti yang kita update ya. Yang kita update adalah upstate-nya ya kan. Jadi upstate management. Ini dia state management. Kita update yang upstate-nya. Sebentar kita ke atas. Yang diupdate adalah yang ini URL-nya. Tapi berdasarkan ini. Nah, ya kita set value-nya. Kita tambahkan yang widget state kita. Widget state-nya yang ini ya. Nah, ini dia text field. Nah, sekarang setelah kita ngupdate ke variabel, berarti dari variabel kita taruh ke database. Nah, action kita update, kita backend kita update backend ada enggak? Ini dia update dokumen. Nah, di update dokumen kita mengupdate-nya ke user authentication. Sebentar, update dokumen. Kita update ya. Oh ya, ini. Lalu kita confirm. Lalu nih field-nya ini yang kita update. Kita update si foto URL tadi, tapi dengan menggunakan variabel apa? Variabel upstate. Yang tadi kita ini dia. Foto URL. Nah, ini sudah. Jadi, dengan mengupdate yang tadi, database kita akan terupdate yang ini tadi. Ini Maulana ya. Nah, kita tes ya. Nah, ini sudah selesai. Close. Ya, dan apply. Nah, tapi pada saat kita mengapply ini kan, kita harus menutup drawer dong. Saya terbuka aja drawernya kan. Jadi kita action. Nah, kita tutup drawernya. Close drawer, kita klik drawer. Nah, ini drawer, tapi yang kita tutup ada kita close drawernya. Close drawer. Nah, sudah selesai. Jadi selesai yang ini, apply sudah. Oke, sudah. Kemudian pada saat kita ke sini kan, nanti kita ada drawer kan. Ini, nah ini kita hide drawernya. Jadi pada saat mengklik ini, user akan membuka drawer, ya, bukan mengupload, membuka drawer. Nah, kita klik ini, kita action tadi. Nah ini bukan ini mengupload nih. Ini kita hapus dulu ya. Ini bekas yang tadi kita hapus. Jadi pada saat jadi skenario nya adalah pada saat
user mengklik ini, maka kita meminta agar aplikasi membuka drawer. Drawer tadi kita mintakan agar si aplikasi membuka mengisi agar user mengisi apa tadi? Linknya. Nah, ini open drawer karena drawer di sebelah sini ini bukan open drawer ya, open end drawer. Karena sebelah sini ya, sebelah kanan. Kalau sebelah kiri kan open drawer. Nah, itu sebenarnya sudah nih. Sehingga pada saat disimpan nanti di sini, ini nyimpan apa nih? Nih, kita lihat. Ini nyimpan yang backend, tapi nyimpan yang display name. Kalau yang nyimpan yang URL tadi sudah. Kemudian dia navigate to entry.pl, close. Kita tes. Tapi ini ada salah dua nih, kita cek. Kalau ini enggak apa-apa, kalau ini kayaknya ada sesuatu yang salah, kita delete saja action. Nah, ini tinggal satu. Satu ini yang tinggal Firebase ini, yang rules deploy, itu enggak usah apa-apa. Oke, tinggal satu. Tinggal kita coba, klik lagi ininya. Kita tunggu hasilnya ya. Ya, oke, kita coba lagi ya. Tadi kita logout dulu. Kita logout, sudah. Nah, ini harus diperbaiki nih. Nah, nanti ya. Kita create account lagi. Nah, sekarang accountnya adalah Abdullah ya. Abdullah. Nah, Abdullah email. Nah, tambahkan 2. Nah, lalu passwordnya masukkan. Setelah itu get started. Di sini tadi adalah, nah ini database kita. Nah, Abdullah sudah tertambah. Ini kita hapus boleh. Kalau nanti kebanyakan. Nah, kemudian ini hapus juga. Ini hapus juga. Oke, ini Abdullah sudah masuk. Sekarang kita ngupdate. Nah, ngupdate gambar ya. No image available. Sedangkan kan ini database seperti ini ya. Ini bagus kelihatan. Oke, kita upload. Nah, ini dia open drawer. Nah, gini. Bukan upload. Ya. Tapi karena kemudian kita ambil kan image-nya ini dengan copy image address. Atau seperti yang sudah disimpan sini. Nah ya. Kemudian kita ke mana deh? Sini. Kita paste di sini. Paste the URL here. Paste. Baru kita apply. Nah, dia menutup drawer. Seharusnya ini terupdate. Yang mana nih? Di sininya. Nah, ini dia terupdate. Cuma tadi lupa nulis nama. Aduh. Kita coba lagi. Yang kedua, kalau begitu. Nah, ini seharusnya terupdate juga. Coba kita cek. Nih ya, ini tesnya yang ini kah tadi? Atau yang ini? Nah, yang lupa tadi yang mana ya. Ini kan yang masih. Ini yang, oh ya. Yang ini nih kayaknya. Nah ini dia, terupdate. Cuma tadi namanya ini lupa. Jadi kalau kita ke entry sini, seharusnya dia, nah kalau ke list profit and loss, nah ini ada terus dia. Coba kita log out, kita tambah lagi satu deh. Kita create lagi yang Ahmad ya. Ahmad at ini dia at yahoo.com. Nah, kita passwordnya kita samakan. Ini perlu kita perbaiki, kurang oke. Get started. Ya, ini Ahmad ya. Nah, kita copy dulu ininya yang Ahmad. Nih, Ctrl C supaya nanti dia ngupdate tadi ya. Nah, ini dia. Kita klik yang ini. Oh, ini yang drawer. Sebentar. Yang mana nih? Ini dia. Kita ini bekas yang Abdullah. Seharusnya pada saat Yanu di clear dulu ya. Kalau enggak bekas yang orang lain.
Nah, ini paste. Tapi ini kan dia menggunakan handphone dia sendiri kan, seharusnya tidak ada tadi. Apply. Nah, lalu nih Ahmad. Nah, dia foto Ahmad sudah muncul. Lalu nih kita tulis apa ya? Ahmad. Maul Ahmad Indra Kiri. Nah, kita change. Nah, sudah selesai. Kita cek. Ahmad Indra Kiri sudah terupdate. Nah, ini dia caranya. Menyimpan foto profil ke Firebase secara gratis. Tapi sebenarnya tidak tersimpan, yang tersimpan hanya URL-nya saja. Jadi cuma trik saja. Cuma kelemahannya ini tadi belum terupdate, kita update ya dulu ya. Nah, ke sini tadi kan, tadi yang di atasnya ya, berarti itu di atas yang entry, yang ini, entry yang ini perlu kita update, kita tambahkan, ini dia, ini masih aset, kita network kan, network. Kemudian di sini path-nya kita tambahkan yang authenticated user, tapi yang foto URL. Nah, mana lagi yang belum-belum tadi ya, yang list PL tadi sudah, ini dashboard sudah, ini juga sebentar, yang di dashboard tadi kan seharusnya drawernya mana? Nah, ini sudah, ini gambarnya juga sudah, ini juga sudah. Pada saat kita tadi menambah login tadi, login sign up dua, ini gambarnya ini yang kurang oke. Nah, ini dari URL. Ini bila error, image-nya kan dia silang ini kan tidak bagus. Kita klik yang ini. Nah, jadi nanti bagus gambarnya. No image lah. Kita tes lagi, kita ke sini, kita instant reload. Ya, instant reload ini si Ahmad tadi. Jadi muncul tadi ya. Tadi kan gambarnya kuning. Kemudian ini dia muncul juga. Kemudian kalau kita log out. Nah, ini no image dia. Bagus dia. Ya, gitu caranya ya. Jadi ini cuma trik saja, trik kita minta user untuk mengupload ini. Jadi sebenarnya yang ini kita upload. Mungkin saja nanti kita nguploadnya di Google Drive sehingga kita linknya itu kan bisa jadi rahasia seperti itu kan. Tidak di image hosting seperti ini kan yang mungkin kadang-kadang bisa dihapus oleh mereka. Kalau kita taruh di Google Drive kan bisa kita munculkan seperti itu. Bila mana kita tidak ingin menggunakan yang metode kedua, yaitu membeli ya atau mengupgrade ke Firebase kita ke plan Blast ya. Atau dengan cara yang ini, dan cara ini kurang efektif, walaupun bisa tadi merubah image-nya, tapi nanti kalau sudah login lagi hilang lagi seperti itu. Kalau ini kan tidak hilang. Kalau kita login lagi kan nanti ada. Coba nanti kita login Abdullah, misalnya contoh. Tadi ya, jadi login apa nih? Ini login nih, kita coba. Loginnya tadi Ahmad ya, sekarang Abdullah, tapi ini filenya ya, Abdullah 2 ya. Kita tes Abdullah 2. Nah, Abdullah, tapi ini Abdullah 2 nih. Abdullah 2, kemudian email, passwordnya kita masukkan, setelah itu sign in. Nah, ini Abdullah 2 kan? Pas. Kalau nanti kita log out lagi misalnya, nah ini, dia ada namanya kan si Abdullah tadi kelupaan. Nah, ini dia ada namanya. Kalau misalnya nanti Ahmad misalnya, login lagi Ahmadnya, Ahmad, nih Ahmad apa ya? Ahmad at Yahoo ya. Ini dia. Ahmad at yahoo.com. Nah, ini passwordnya. Kalau salah gimana ya? Coba seharusnya kan ada peringatan ya. Coba kita cek ya. Ini kita kecilin dulu. Nah, misalnya dia salah misalnya kan. Nah, misalnya kan. Nah, ini salah. Jadi otomatis ya. Kalau pakai coding manual, aduh, lama banget. Apalagi kalau minta ChatGPT lagi mengcodingkan, kemudian kita paste lagi, capek. Ini no code seperti ini, mudah. Jadi tidak perlu kita banyak-banyak kita melakukan, kita hanya fokus pada bisnis proses inti user kita, sedangkan hal-hal seperti login, hal seperti ini sudah mereka sediakan. Jadi itu hebatnya no code ya. Jadi kita bisa
secara drastis kita bisa menghemat time ya, waktu ya. Oke, ini sudah bisa. Ini juga sudah bisa. Oke, good. Demikian ya video kali ini, semoga bermanfaat. Jadi tadi begitu caranya, ini cuma mengakali saja tapi efektif juga, sangat bagus dan mengesankan. Oke, we see you again in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.